Guys. Dan itu dia olinya guys ya, sudah keluar olinya, dan olinya ini agak-agak hitam guys ya, karena ini pemakaian 2000 kilo lebih lah, sekitar 2500-an lah guys ya. Olinya itu sudah agak hitam guys. Yang minimal ganti oli itu minimal 2000 sampai 3000 guys ya. Kalau ingin motor kalian itu bagus dan awet pada saat dipakai berkendara. Oke guys, jumpa lagi bersama saya di Riz. Oh nih guys ya, di video kali ini kita akan mengganti oli motor Lexi guys ya. Di video kali ini saya akan mengganti oli motor Yamaha Lexi guys ya, dengan menggunakan oli Yamaha atau Super Matic guys ya. Tapi olinya ini harus pakai oli asli dari Yamaha guys. Supaya motor kita bisa awet, kita harus ganti olinya menggunakan Yamaha Loop orinya guys. Dan kita harus menggunakan ini guys ya, kunci sok 12 guys, dan pakai stangnya juga. Dan jangan lupa juga pakai tang guys ya, untuk membuka si ini lubang masuk olinya itu guys ya. Supaya bisa menggunakan itu, kita harus pakai tang itu guys. Untuk melepasnya bisa menggunakan tang itu guys. Kalau pakai tang itu dia agak keras. Oke guys ya, saya ambil talan dulu untuk menahan olinya guys ya, supaya dia nggak tumpah pada saat dibuka olinya guys. Saya ambil kunci-kunci dulu guys ya. Saya ambil kunci, ini dia kunci 12 nya guys ya. Dan kita putarnya itu guys, putar ke kiri guys ya, untuk membuka baut olinya itu putar ke kiri, dan satu kali hentakan aja guys ya. Itu sudah longgar itu bautnya, karena gak terlalu keras guys ya. Apabila baut itu mempunyai ring, dia tuh tidak terlalu keras guys pada saat kita putar guys ya. Jadi ini kita putar ke kiri untuk melonggarkan bautnya guys. Dan itu dia olinya guys ya, sudah keluar olinya, dan olinya ini agak-agak hitam guys ya, karena ini pemakaian 2000 kilo lebih lah, sekitar 2500-an lah guys ya. Olinya itu sudah agak hitam guys. Yang minimal ganti oli itu minimal 2000 sampai 3000 guys ya. Kalau ingin motor kalian itu bagus dan awet pada saat dipakai berkendara. Ini guys ya, olinya ini agak lumayan hitam ini guys. Jadi kita itu harus ganti oli setiap 2000 dan 3000 kilometer ya. Ya, sekitar segitu guys ya. Pergantian oli itu sekitar segitu. Dan ini dia olinya agak hitam guys ya. Sudah hitam sekali nih. Hitam kopi nih guys. Kita tunggu olinya sampai olinya menetes-menetes, baru kita akan tutup lubang baut olinya guys. Oke, kita tunggu dulu guys ya. Tunggu beberapa detik lah guys. Kita tunggu sampai oli itu menetes-menetes, baru kita tutup guys ya, karena takutnya olinya itu ada banyak di dalam mesin yang enggak keluar guys ya, oli bekasnya itu. Jadi kita harus kasih lurus motor supaya olinya itu keluar dengan bagus guys. Oke, kita tunggu beberapa detik dulu guys ya, karena ini agak lumayan perlu kesabaran guys untuk menunggunya nih. Oke guys ya, kita tunggu beberapa detik dulu guys ya, kita tunggu. Ini agak lumayan lama saya. Ini sudah habis mungkin olinya guys ya. Olinya sudah habis mungkin ini, jadi kita bersihkan dulu baut ini penutup olinya nih guys ya. Kita lepas ringnya. Ini ring ini nggak boleh hilang guys ya. Apabila hilang itu pada saat kita ingin membuka baut olinya itu agak keras guys ya, apabila tidak ada ringnya, karena ringnya itu berfungsi untuk memberi jarak di antara baut dan si crankcase-nya guys ya. Apabila tidak ada ringnya guys, itu pada saat dibuka itu dia sangat keras sekali, bisa membuat
bautnya dol apabila kita paksa guys ya membukanya. Apabila tidak ada baut itu guys, baut sama ringnya itu kalian harus wajib kasih ringnya guys ya, supaya pada saat dibuka itu dia enteng dibukanya dan tidak terlalu keras. Saya bersihkan dulu guys ya baut sama ring ini. Oke, sudah saya bersihkan dan kita pasang guys ya. Kita pasang baut ini di lubang buang olinya guys, lubang buang olinya. Kita pasang dulu guys ya. Kita bersihkan dulu yang di bekas-bekas oli yang masih melengket di lubang itu guys ya. Lubang pembuangan olinya. Oke, kita pasang dan kita putar ke kanan guys ya, untuk mengeraskan itu kita putar ke kanan. Sebelum mengeraskan kita putar ke kanan sampai mentok dulu guys ya, kita putar sampai mentok. Nah, kalau dirasa mentok baru kita menggunakan kunci-kunci guys ya, menggunakan kunci-kunci. Oke, olinya saya singkirkan dulu guys ya, dan takutnya olinya nanti terkena dan bisa tumpah nanti guys. Oke, saya sudah dirasakan kuat, langsung saja kita putar menggunakan kunci SOT 12 guys ya. Nah, oke guys, ini ada beberapa tips ini guys ya. Jangan pakai kunci yang pas guys ya. Apabila kalian pakai kunci pas, bahaya itu guys, bisa dol baut kita ini kalau kunci pas. Kita harus menggunakan kunci sok aja guys ya, supaya cengkeraman soknya itu lebih bagus. Oke, apabila sudah dirasa keras guys ya, karena tadi itu kita harus mengeraskan itu pakai perasaan guys. Apabila tidak pakai perasaan, nanti bautnya bisa rusak guys ya, dan terlalu keras. Oke, kita lepaskan dulu ini guys ya. Ini tutup olinya nih guys, atau lubang masuk olinya nih. Oke, kita lepas dulu guys ya. Kita tunggu dulu guys ya, saya simpan kamera dengan bagus dulu. Nah, sudah mantap ini kameranya. Oke, kita putar-putar dulu guys ya. Putarnya itu ke kiri guys. Nah, sudah diputar. Kita pakai ini guys ya, corong ini. Corong ini terbuat dari bekas botol oli gardan guys ya. Oli gardan yang ya malup juga ini guys. Yang isinya itu sekitar 140 ml guys. Oke guys ya, kali ini saya lepas dulu tutup olinya guys. Karena tutup olinya ini agak lumayan keras ini guys. Harus perlu penekanan kuatin guys. Kita tumbuk-tumbuk dulu guys ya, supaya tutupnya itu agak longgar lah guys. Oke, saya buka dulu guys ya. Ini perlu waktu beberapa detik ini untuk membukanya guys, karena agak keras ini. Nah, sudah terbuka guys ya. Sudah saya buka ini. Sorry guys ya, nggak kelihatan ini pada saat dibuka ini. Jadi sudah saya buka guys ya. Nanti kita akan kasih masuk olinya dulu guys. Oke guys ya, oli yang kita pakai itu adalah Yamaha Loop Supermatic guys ya. Untuk motor motor seperti Lexi dan NMAX dan CX Mas. Oke, saya bersihkan dulu dan saya rapikan dan saya hilangkan dulu guys ya yang kotoran-kotoran yang ada di botol olinya. Oke, kita tuangkan guys ya. Kita tuangkan dulu olinya masuk ke mesin dulu. Nah, kita kasih masuk dulu guys ya. Itu guys, apabila pakai oli yang malup itu, olinya itu dia kegentalannya lumayan guys ya, bagus, dan warnanya juga bagus guys. Oke, kita ini guys ya, oli Lexi itu dia 900 guys ya. Ini dia, ini udah kelihatan guys ya, karena penutupnya itu sudah, atau baut penutupnya itu sudah apa namanya, sudah hilang guys, hilang angka-angkanya karena sudah tergores-gores sama tang mungkin guys ya. Oke, kita kasih masuk guys ya, karena ini kan oli yang malup ini sekitar 1 liter guys ya. Baru kapasitas mesin motor Lexi ini dia 900 cc atau 900 ml guys ya. Jadi kita harus simpang 100 ml guys ya. Ini dia, itu adalah 100, kita harus simpan 100 guys ya. Kita tidak boleh kasih masuk 1 liter guys ya, karena kapasitas mesinnya itu dia 900 ml guys ya. Ini dia guys, kita lihat dulu. Masih ada sedikit ini guys ya. Kita tuang sedikit lagi guys, dan kita sisakan 100 ml. Oke, kita tuangkan sedikit. Nice.
Sudah mantap ini mungkin. Oke guys ya, kalau sudah diisi 900, kita lepaskan corongnya dan ini dia guys. Sudah 100 guys ya. Kita simpan 100 mililiter karena kapasitas mesinnya itu 900 mililiter. Jadi kita harus simpan 100 guys ya. Kita bersihkan dulu penutup ini guys ya, penutup mesin ini guys ya, penutup atau penutup lubang oli yang di atas guys. Oke, ini harus diputar dengan tangan dulu guys ya, jangan pakai langsung pakai tang. Apabila pakai tang takutnya nanti dol bautnya guys ya, atau dol ulir yang ada di ditutup olinya guys ya. Kita putar pakai tangan, apabila diputar tangan sudah mentok, kita menggunakan tang guys ya. Kita lanjutkan mengeraskan menggunakan tang. Oke, saya ambil tangnya dulu guys ya, tunggu sebentar sekali, saya ambil tang. Kita tunggu tangnya dulu guys ya. Tangnya ini guys ya, kita pakai tang untuk melanjutkan mengeraskan guys ya. Dan kita harus mengeraskan itu harus pakai perasaan guys ya, karena ini plastik, takutnya kita pakai tenaga kuat nanti patah itu penutup lubang olinya guys. Apabila sudah kita rasa keras, kita hentikan guys ya, takutnya itu patah karena ini cuma plastik ini guys, tidak tahan lama dia ini guys ya. Oke guys, apabila sudah mantap kita rasa dan semuanya sudah keras, kita harus terus periksa lagi guys ya, supaya normal kembali. Dan ini dia oli yang kita sudah ganti guys ya. Olinya ini dia sudah agak hitam ini, coba kita lihat. Ini guys ya, ini adalah oli pemakaian 2000 lebih guys, atau sekitar 2500an guys ya. Ini dia olinya, dia sudah kayak hitam-hitam kopi lah guys ya, hitam-hitam kayak kopi tuh. Oke guys ya, saya bersihkan dulu yang bekas-bekas oli yang ada di knalpot ini guys. Sekalian saya mengkilatkan ini guys ya, knalpot ini. Oke guys ya, apabila video saya bermanfaat, jangan kalian lupa untuk like, komen, dan subscribe nya guys ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya lagi guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya lagi guys ya. Thank you dan terima kasih telah nonton video saya.